Aku harus bicara dengan Pragya. Aku ingin tanya padanya, apa Abi berkata jujur? Mungkin ini salah paham. Aku tidak pernah salah dalam menilai orang. Tapi bagaimana kalau itu benar? Aku akan tanya padanya. Nenek! Nenek, aku punya berita buruk. Ada apa? Rasna menelpon. Ibunya Pragya mendapat serangan jantung, Nek. Hah, serangan jantung? Ya ampun. Kapan? Bagaimana terjadi? Kalau itu aku tidak tahu, Nek. Dia sekarang di rumah sakit. Begitu. Ambilkan mobil. Aku akan membawa Pragya. Baiklah, Nek. Iya, ya. Pragya! Pragya! Pragya, anakku! Bagaimana aku bilang pada nenek kalau dia tidak ada? Ibunya Pragya mendapatkan serangan jantung. Kalau aku mengatakan yang sebenarnya padanya, dia pasti akan kesal padaku. Alia? Alia? Iya, Nek. Alia, di mana Pragya? Dia sudah pergi? Apa maksudmu? Nenek, aku... Nenek, dia pasti pergi ke rumah ibunya. Dia pasti sudah mendapatkan beritanya. Dia pasti pergi untuk menemui ibunya, Nek. Aku mau ke sana. Abi, kenapa kau tidak bilang pada nenek Ibunya kalau... mendapatkan serangan jantung, jadi dia pergi menemuinya. Seharusnya kau pergi bersamanya. Ayo ikut aku cepat. Berjanjilah padaku, Bu. Ibu akan berhenti khawatir. Jangan pikir kalau aku tidak akan peduli pada ibu. Aku akan menelpon ibu setiap hari. Sekarang dia sudah menikah. Selama dia bahagia dengan keluarga suaminya, itu akan membuatku tenang. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak tahu, Pragya. Aku membawa Rachna ke dokter. Lalu aku melihat Bibi dalam perjalanan pulang. Dia berjalan seorang diri dan kelihatan begitu gelisah. Kukira dia sedang mencari bajai. Aku ingin tahu kemana dia pergi pada jam selarut itu. Dia pingsan. Aku membawanya ke rumah sakit. Sudahlah, Nek. Siapa keluarga dari pasien? Kami keluarganya. Kami harus melakukan operasi segera. Tapi dokter, ibuku akan baik-baik saja kan?
Aku bisa dapat kesimpulannya setelah operasi. Aku sudah memberitahukan dokter senior. Kau harus menunggu perkembangan selanjutnya. Di mana ruang ICU? Sebelah sana. Lewat sana? Iya. Baiklah. Abi, kenapa kau diam saja? Ayo. Aku lupa ponselku di mobil, Nek. Aku akan mengambilnya. Kau bisa ambil ponselmu nanti. Ayo ke sana dulu. Oh tidak. Aku akan berhadapan lagi dengan Pragya. Bagaimana aku mengendalikan amarahku saat melihatnya? Aku tidak akan menatapnya. Atau membiarkan dia mendekatiku. Aku senang kalau keluarganya sedang mengalami fase yang buruk. Tapi aku tidak akan mengubah putusanku karena itu. Aku sudah memutuskan hubungan dengannya. Aku tidak akan kembali padanya. Aku datang sini karena demi nenekku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku tidak tahu ada apa dengan ibuku. Aku harap ibuku baik-baik saja. Aku takut sekali. Tidak ada yang akan menyakitinya. Kau? Mungkin sesuatu masuk ke mataku. Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana keadaan Sarla sekarang? Dia belum sadar. Dokter bilang dia harus dioperasi. Operasi? Iya. Semuanya akan baik-baik saja, sayang. Tuhan akan mengatur semuanya dengan benar. Akulah orang yang layak mendapatkan hukuman. Aku tidak pernah melakukan yang kuputuskan. Aku bahkan tidak ingin melihatnya dan memeluknya. Yang dikatakan orang itu memang benar. Kalau kehidupan memang tidak bisa ditebak. Kemarin kehidupan masih baik-baik saja. Tapi sekarang semuanya berubah. Bagaimana bisa dia dapat serangan jantung? Aku harus bilang apa? Kau saja yang bilang. Bagaimana bisa seorang ibu membiarkan salah satu putrinya akan melakukan sesuatu yang mempengaruhi kehidupan putri lainnya. Dan aku sangat menyesal. Aku minta maaf padamu. Atas nama Sarla juga. Kami tidak memiliki firasat sedikit pun. Kalau kami tahu, kami tidak akan membiarkannya. Tolong maafkan aku. Jangan seperti ini. Aku malah jadi malu. Karena sekarang ini adalah kesehatan Sarla yang paling penting. Kita sudah mengalami fase yang buruk. Jadi kita bahas nanti saja ya. Suresh, kau mau kemana? Sebentar lagi dokter akan membawa Bibi ke ruangan operasi. Aku akan mencari obat yang mereka butuhkan saat operasi. Baiklah, dia adalah Suresh. Aku pikir kau sudah mengenalnya. Dialah orang yang membawa Sarla ke rumah sakit. Dia orang baik yang selalu membantu orang lain. Suresh, kau sudah membantu dua keluarga. Semoga Tuhan selalu memberkatimu. Kita harus membantu sekalipun itu orang asing.
Dan Bibi adalah teman baik ibuku. Aku bisa melakukan apapun untuknya. Aku permisi. Tanu, ada apa denganmu sekarang? Apa yang kau pikirkan? Apalagi yang harus kita lakukan? Semuanya berantakan. Menurutku kamu juga harus memikirkan ini. Kita harus bisa menyingkirkan wanita itu. Tadinya, aku pikir Abi tidak mau melihat wajahnya. Dan sekarang, dia pergi ke sana untuk memberikan simpati. Aku tidak tahu kita harus bagaimana, Lia. Tunggu sebentar, Tanu. Jangan berpikir lagi, duduklah. Ayo. Kau tahu dengan baik kan, kalau Abi sudah mengambil keputusan, dia akan bersungguh-sungguh. Lalu kenapa kau banyak berpikir? Aku tahu, tapi aku gugup sekali. Kenapa? Kau tidak percaya pada Abi? Aku percaya padanya. Aku percaya pada Abi, tapi aku tidak percaya pada Pragya. Dia tidak ada. Tapi aku ingin tahu apa yang dia lakukan di sana. Kalau terjadi apa-apa pada Abi, kita tidak ada di sana. Aku bingung, kita harus melakukan apa untuk dia. Semuanya baik-baik saja. Semuanya berjalan sesuai rencana kita. Dan pujiannya untukmu, sayang. Karena ibunya Pragya jadi gelisah setelah kau memberitahu dia semuanya yang terjadi. Jadi menurutku Pragya akan berpikir 2 kali sebelum melakukan sesuatu. Karena kalau dia sampai berani untuk melakukan tipuan, maka dia akan tahu apa resikonya berbuat itu. Ibunya akan mati. Jadi kau tenang saja. Tapi Nenek, kenapa semuanya bisa terjadi? Ibu baik-baik saja saat dia menghadiri pernikahannya Alia. Tapi dia menjadi gelisah setelah melihat yang terjadi di sana. Tapi aku bicara dengan ibu setelah itu. Ibu tidak cemas. Kau benar, Pragya. Dia tidak begitu gelisah tentang apa yang terjadi. Tapi nyatanya... Kenapa? Ada apa, Nek? Ini adalah salahku, Pragya. Aku meminta dia untuk menelponmu. Menelpon siapa, Nek? Menelponmu siapa lagi? Dia khawatir karena kau tidak membiarkan dia bicara dengan Abi. Aku meminta dia untuk menelponmu lagi. Tapi Tanu yang menjawab teleponnya. Apa yang Tanu katakan, Nek? Dia mengatakan macam-macam. Dia bilang kau membantu Purap melarikan diri dari pernikahan karena kau menginginkan dia untuk menikah dengan Bulbul. Dan kami tidak percaya begitu saja. Jangan khawatir, Nek. Semua akan baik-baik saja. Nenek, aku akan kembali. Tidak, Bulbul. Aku tidak boleh menyerah begitu saja. Aku harus mengembalikan kemarahannya menjadi cinta. Sayang, kenapa kau pergi meninggalkan aku sendiri? Aku di sini sedih sekali. Tapi kau... Purap, dengan siapa kau bicara? Aku bicara dengan pacarku, siapa lagi? Pacar? Kau ini sudah gila ya? Iya, kau benar. Aku memang gila. Aku tergila-gila dengan cintanya. Tapi Bulbul, dia sudah meninggalkan aku. Dia marah padaku. Sekarang dia sudah kembali. Di mana dia? Tidak ada yang... Shh, kau tidak lihat aku sedang bicara? Dia sudah benar-benar gila. Kenapa kau duduk di sana? Itu kotor. Duduklah di sini. Apa kau tahu? Sudah lama sekali sejak kita dekat dan merasakan sentuhan masing-masing dan kita saling berpelukan. Sini, peluk aku dengan erat. Marilah. Kau tahu, aku sangat mencintaimu. Dan saat kau bersamaku, aku merasa sangat lengkap. Aku selalu menginginkan sebuah rumah di suatu tempat di mana hanya kita berdua yang tinggal di sana. Aku akan membawakan kayu dan kau memasak untukku. Lalu kita akan saling mengobrol dan kita bahkan
tidak sadar kalau kita sampai-sampai tertidur. Lalu tentu saja anak-anak kita... Siapa? Siapa nama anak kita? Sebentar biar aku pikir. Oke, Manorian, Sizuan, dan Mansurian. Memangnya kau ini sudah gila ya? Hah? Kenapa kau pakai nama Cina? Nama macam apa itu? Mansurian, Sizuan. Halo? Nama apa itu? Kenapa kau yang bermasalah jika pacarku suka dengan nama Cina? Tapi anak-anak kan lucu. Jadi nama mereka juga pasti harus lucu. Seperti Kushi, Shiwan, atau Ahana, Ria. Baiklah, nama itu juga tidak bagus. Nama yang kusebutkan jauh lebih bagus dari yang kau pilih. Pilih nama ini untuk anakmu. Aku dan pacarku tidak memutuskan nama anak-anakmu. Kami berdua memutuskan nama untuk anak kami berdua. Cobalah sekeras yang kau bisa, tapi kau tidak bisa menyembunyikan emosimu. Semakin kau jauh dariku, semakin kau merindukan aku. Ini sudah malam, Alia. Abi belum pulang juga. Tenang saja. Kau kan tahu bagaimana nenek. Dia pasti sibuk bicara dengan seseorang. Jadi Abi harus bersabar padanya. Dia akan segera pulang. Lihat, dia pulang kan? Biar aku yang buka. Tenang. Kendalikan emosimu. Sekarang nenek sedang bersama Abi. Kalau nenek sampai melihat emosimu pada Abi, akan jadi masalah besar. Cepat sembunyi di suatu tempat. Kau bisa menemuinya nanti saat nenek ke atas. Oke, ayo. Baiklah. Kau? Berani-beraninya kau kembali ke rumah ini. Berhenti. Jangan kau berani-berani masuk ke dalam. Tidak seorang pun menginginkanmu di sini. Aku datang ke tempat ini untuk menyelesaikan tugas yang belum selesai. Dengar, aku bilang berhenti. Berhenti di sana. Apa kau tidak dengar, ha? Raja. Kau datang lagi. Kami sudah menghinamu, tapi kau tidak punya malu juga. Tanu, tenang. Beberapa orang tidak merasa tenang sampai mereka membalas menghina. Dengar, Pragya. Sebelum kami hilang kesabaran dan melemparmu keluar, sebaiknya kau pergi atas kemauanmu sendiri. Tidak, Alia. Kalau ada Abi, percuma saja kita menghina perempuan ini. Tapi untuk hari ini aku tidak akan membiarkan dia. Dan dia harus berpikir, kalau aku bisa mempermalukan dirinya. Berani-beraninya kau melakukan itu. Jangan ikut campur. Itu akan lebih baik untukmu. Dan kau berani menceramahiku. Apa kau tidak tahu malu? Apa kau tahu apa kemanusiaan itu? Kau tidak tahu. Kalau kau tahu rasa kemanusiaan, maka kau tidak akan melakukan itu pada ibuku. Apa kau pikir kalau aku ini lemah karena aku tidak berbuat apapun? Apa kau pikir kalau aku tidak bisa menjawab perkataanmu? Aku bisa dan bisa kulakukan dengan baik. Tapi aku tidak mengatakan apapun karena tidak mau berdebat dengan orang rendahan. Aku tidak ingin jadi sepertimu dengan berdebat bersamamu. Ada perbedaan antara kau dan aku karena ibuku sudah mengajari hal itu. Kalau kita tidak seharusnya menyakiti perasaan orang lain, kau tahu itu. Dan karena dirimu, maka aku adalah musuhmu, seharusnya kau balas padaku. Kenapa kau malah libatkan ibuku dalam hal ini? Apa kau tahu, aku melihat ibuku dalam keadaan ini yang aku bahkan tidak bisa bayangkan sebelumnya. Ibuku biasanya memelukku jika aku meneteskan air mataku. Dia biasanya menenangkanku, tapi hari ini aku menangis. Dan ibuku tidak mengatakan apapun. Dia bahkan tidak membuka matanya.
Tapi kau tidak akan mengerti semua ini. Karena kau tidak akan sadar tentang rasa sakit orang lain. Jika kau tulus mencintai seseorang, kau pasti akan sadar cinta pada orang lain. Kau ingin mengatakan yang sebenarnya pada orang lain, kan? Biar aku katakan yang sebenarnya. Aku mengatakan padamu sebelum aku pergi. Jika aku meninggalkan rumah ini, aku tidak akan memutuskan hubunganku. Jadi aku tidak akan pernah merasa malu untuk datang ke rumahku sendiri. Tapi kau... Apa kau tidak merasa malu untuk datang ke tempat ini? Pragya, Aku sudah tahu. Kau berbagi hubungan dengan Abi. Tapi Abi adalah suamiku. Semua orang tahu tentang pernikahan kami. Tapi hubungan yang kau bagi dengan Abi dianggap tidak sah dalam masyarakat.